Baik, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tembuah. Pada hari ini saya akan berbicara terkait berita yang viral. Ada satu oknum yang menyerang kami orang Bunak, ya, suku Bunak, lagi viral. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa saya turut berduka cita yang mendalam atas kepergian dari Bapak mantu dari Abang Kakak Hitno, Duan Bere. Semoga arwah Bapak terkasih, Bapak mantu, dapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya juga turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya adik dari Bapak Flori Nahak, yaitu Pace Nahak, yang juga dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Semoga arwah dari saudara kekasih kita mendapat tempat yang layak di situ Yang Maha Kuasa. Saya mau sedikit menyampaikan kepada Bapak Mama, mungkin ini adalah berita yang viral. Betul tak? Iya, kita harus akui ada orang hebat lebih. Maunya semua orang Bunak, pokoknya harus nomor satu. Gila kau bodoh mau jadi nomor satu. Betul tak? Iya, kita harus akui ada orang hebat lebih. Saya entah kenapa ya, kalau misalnya Bapak Jurkam, Bapak Hilam Mali, kalau Bapak menyebut oknum, silakan, kami tidak permasalahkan. Tapi kalau menyebut bahwa kami Bunak ini semua dikatakan bodoh, terus saya juga tadi tidak salah mendengar dikatakan gila dan bodoh, ini Bapak sudah sangat menyinggung suku besar yang ada di Kabupaten Belu. Tanpa Bapak sadari, Bapak juga adalah orang berasal dari Bunak. Ya. Tapi Bapak bisa bilang orang Bunak, borok dan segala macam itu. Itu Bapak sudah sangat menyinggung suku besar yang ada di Kabupaten Belu. Jadilah jurkam yang elegan. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak. Jadilah jurkam yang elegan. Apalagi Bapak ini kan orang berpendidikan. Bapak juga gelar sarjana hukum. Bapak sangat paham mana norma-norma yang harus Bapak jaga. Sebagai bagian daripada suku Bunak yang ada di Kabupaten Belu, saya merasa juga tersinggung dengan pernyataan Bapak ini, statement yang Bapak katakan ini. Kalau ada orang Bunak dia mau main nomor satu, memangnya masalah bagi Bapak di mana? Jadi kalau orang mau bermain orang Bunak mau bermain nomor satu, dianggap bahwa orang itu bodoh dan gila. Beda pilihan politik itu barang biasa. Apalagi Bapak menjadi jurkam. Bapak dari Bali datang itu menjadi jurkam. Mestinya Bapak lebih elegan menyampaikan visi misi. Dan saya juga minta kepada APH, ini tolong diproses secara hukum. Karena ini sudah menyinggung perasaan kami orang Meraya, orang Bunak. Maka ada surat dari Nailoro ini. Coba saya bacakan ini. Kepada YTA Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Ketua KPU Kabupaten Belu, Kapolres Belu, Dandim 16 Personil Belu, masing-masing di tempat. Pernyataan sikap Loro Lamaknen. Yang bertantang di bawah ini Loro Lamaknen Yosep Lakumali mengutuk keras pernyataan Saudara Hilarius Mali Esa yang menyatakan orang Bunak gila bodoh pada saat kampanye atau orasi politik paket sehati di desa Ekin, Kecamatan Lamaknen Selatan pada tanggal 8 Oktober 2024. Pernyataan Saudara Hilarius Mali Esa tersebut sangat melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat orang atau suku Bunak secara keseluruhan, baik di Belu maupun di mana saja berada. Pernyataan Saudara Hilarius Mali Esa sebagai tindakan rasialisme yang memecah belah antara etnis
yang sangat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat serta sangat meresahkan masyarakat. Pernyataan Hilarius Mali SH tersebut telah melanggar hukum adat dan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Maka, mengadili saudara Hilarius Mali SH sesuai dengan hukum adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Dasarai Lamaknen. 2. Mengadili saudara Hilarius Mali SH oleh Bawaslu Kabupaten Belu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan dibuat untuk mendapat perhatian serius dari para penyelenggara Pilkada Belu tahun 2024. Lamaknen 14 Oktober 2024. Loro Lamaknen Yosep Lakumali. Bapak Mama. Sekali lagi saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa beda pilihan politik itu hal biasa dalam demokrasi yang terbuka ini. Tapi menganggap sebuah suku besar yang ada di Kabupaten Belu dikatakan dengan gila dan bodoh, itu saya sebagai orang bunak itu saya juga tidak terima dengan pernyataan Pak Hilarius Mali. Ini suku besar yang ada di Kabupaten Belu, tolong dihargai dan dihormati juga. Kalau kami suku bunak ini setiap tahun disebut bilang kami, setiap 5 tahun kami selalu dicari menjadi sasaran empuk untuk baik mencalon jadi bupati ataupun menjadi wakil bupati. Karena menghargai bahwa kami adalah suku besar yang ada di Kabupaten Belu sini. Tidak boleh statement Bapak ini sudah menciderai bahwa kami orang bunak itu bahwa dianggap bahwa kami borok sekali menurut Bapak. Tidak ada bahasa yang lebih elegan, yang santun yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat. Mestinya Bapak juga mengedukasikan bahwa orang Marae, orang suku bunak itu ada orang hebat yang ada di kota besar misalnya. Suku bunak itu banyak orang pintar, ada yang menjadi kejari. Mestinya Bapak mengedukasikan. Hanya karena perbedaan politik, statement Bapak sangat kasar sekali. Saya juga minta kepada aparat penegak hukum ini harus diproses secara hukum. Karena ada undang-undang yang mengatur itu. Kita menghargai bapak mereka sebagai orang tua, sesepuh. Karena malang melintang di kota besar, di Bali. Mestinya wawasan berpikir lebih baik, lebih bijak. Apalagi gelar yang bapak pegang hari ini ada sarjana hukum di belakang. Lebih paham dan lebih etis dan lebih elegan ketika menyampaikan visi misi. Atau pada saat menjadi jurkam. Kalau memang tidak ada bahasa pada saat itu, yang mendingan duduk diam-diam. Berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Supaya tidak ada statement yang mengatakan bahwa kami bunak ini gila dan borok dan segala macam. Sebagai bagian daripada suku bunak yang di Kabupaten Belu, saya pribadi juga merasa tersinggung. Kenapa kami orang bunak dikatakan seperti begitu? Tekanan bahasa, borok gitu bapak-bapak. Awas. Saya mau katakan kepada bapak yang bijak, ya, bapak, Bapak Hilarius Mali. Perbedaan politik itu hal yang biasa dalam demokrasi. Tapi jangan membuat sesuatu statement Bapak sampaikan itu meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sudah membuat luka suku besar yang ada di Kabupaten Belu. Suku bunak itu bukan suku kecil di Kabupaten Belu. Suku besar yang ada di Kabupaten Belu. Data dari mana Bapak melihat bahwa kami orang bunak itu borok semua? Bapak bahasa gila, borok, Bapak itu sudah pantas. Mudah-mudahan pada saat Bapak menyampaikan itu, Bapak tidak dalam keadaan mabuk alkohol. Dan saya mengajak kepada seluruh keluarga besar suku bunak ini apapun yang harus diminta proses secara mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak main-main ini.
Saya juga minta kepada Nailoro, tolong ini juga harus ada ketegasan ini supaya oknum-oknum seperti begini jangan sampai ke depannya nanti membuat resah di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang oknum-oknum seperti ini dianggap bijak, dianggap dewasa, tapi kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang disandang mereka pada saat ini. Mau menyampaikan visi misi, silakan menyampaikan. Mau bersindir secara politik, silakan. Saya mau bertemu beliau untuk apa? Beliau sudah mencoreng nama kami orang Buddha. Kalau beliau omong tentang oknum, oke lah, saya sependapat tidak menjadi masalah. Tapi kalau beliau sudah bilang kami Bunak ini bodoh, ya itu kami sebagai masyarakat kami juga tersinggung yang mewakili daripada suku Bunak, suku Pasaran Kabupaten Belu. Saya mau sampaikan Nadius. Saya mengenal, artis saya bertemu langsung beliau, saya mengenal rekam jejak beliau. Beliau ini tinggalnya di Bali. Banyak orang dari saya dari kampung sana yang selalu bilang Om Hila ini begini-begini. Baik, sangat membantu, punya nama besar di Bali. Saya apresiasi. Ya. Artinya ketokohannya ada. Tapi kenapa kok sampai bisa blunder seperti begitu pada saat kampanye? Itulah yang membuat saya tidak respect dengan hal seperti begitu. Karena pernyataan itu sudah membuat kami suku besar Bunak itu sakit. Ya. Apakah kami dianggap semua orang itu bodoh? Apakah kami ini gila? Pakai tekanan bahasa yang ya ini mau bilang sangat kasar ini, tidak pantas dan tidak etis. Disampaikan oleh orang yang berwibawa, orang yang memiliki kemampuan lebih, inteleknya baik, pengalaman dalam organisasi, pengalaman di tanah perantauan. Mestinya mengedukasikan hal yang baik, profesional. Beda pilihan politik itu hal biasa. Tapi jangan menjustis bahwa suku besar itu dianggap bodoh. Itu tidak pantas dan tidak etis. Dan saya sebagai bagian daripada suku, saya lawan. Saya tidak terima. Bahwa kami orang Bunak itu dianggap bodoh semua. Tidak bisa. Kalau kami orang Bunak itu dianggap bodoh semua, tidak mungkin setiap 5 tahun ada datang bujuk-bujuk menjadi wakil bupati lah. Mau calon bupati. Kalau kami dianggap bodoh. Keberadaan kami di Kabupaten Belu cukup diakui karena kami adalah suku besar yang ada di Kabupaten Belu. Jadi oleh karena itu jangan pernah menganggap kami orang Bunak itu dianggap borok dan gila. Dengar baik-baik. Dan saya secara pribadi mewakili orang Lamaken, orang Bunak dan dalam Lamaken yang mengental dalam desa Bundir ini, saya justru pribadi tidak terima dengan pernyataan statement. Saya juga akan menunggu. Dalam seminggu ini kalau tidak tanda-tanda kejelasan, saya juga akan mengambil langkah. Sebagai aktivis dan sebagai masyarakat dan sebagai suku besar Bunak, pasti saya akan mengambil langkah. Selama ini kan saya diam. Ini kan kejadian tanggal 8. Saya diam. Sampai detik ini saya bersuara karena saya sudah tidak tahan lagi. Hanya karena kita berbeda politik. Kenapa bahasa-bahasa seperti itu harus keluar dari sosok yang dianggap wibawa, sosok dianggap pintar, sosok dianggap jenius, sosok yang dianggap mengerti, sosok yang dianggap dewasa dan segala macam. Dikaji baik-baik ketika mau keluarkan statement begitu. Mau menyampaikan visi misi daripada paket yang dukung, silakan, tidak menjadi masalah. Silakan. Mau kemas bahasa dengan bagaimana itu silakan, itu politik. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa kami orang Bunak itu adalah bodoh, gila dan bodoh. Itu sangat kami tidak terima. Sebagai generasi muda, generasi orang Bunak, saya pribadi tidak terima dengan statement itu. Itu sangat menciderai dan melukai kami orang Bunak. Data dari mana Bapak mengatakan bahwa orang Bunak itu bodoh? Data dari mana Bapak memegang data tersebut?
Saya mau menyampaikan ini sekali lagi kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, khususnya para jurkam dari tiap-tiap paket yang didukung. Hati-hati menyerang suku, menyerang privasi, menjelekkan suku-suku tertentu. Hati-hati. Saya mengingatkan saja, hati-hati. Apalagi hari ini kami orang Bunak merasa tersinggung dengan pernyataan daripada ini, saya panggil Baba Hilamari. Ya. Kalau tidak ada bahan untuk jurkam, diam kasih kesempatan kepada orang lain supaya lebih elegan dan lebih santun ketika menyampaikan visi misi. Tanpa harus mengatakan bahwa suku ini, suku Bunak ini borok dan seterusnya. Jadi kalau orang Bunak main jadi bupati dan ini dianggap bahwa bla bla bla. Hai. Ya. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tidak bisa dia sampai di sini. Ini harus ada proses secara hukum supaya memberikan efek jerah kepada kita semua. Karena yang disinggung sekarang ini bukan masalah oknumnya, tapi suku besar yang ada di Kabupaten Belu. Bagaimana kami suku Bunak ini dianggap bahwa kami orang gila dan bodoh semua? Bapak masyarakat Kabupaten Belu, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya menunggu 1-2 hari ke depan terkait dengan permasalahan ini. Sebagai bagian daripada orang Bunak, saya Victor Motenak alias Vicky Nahak. Asal saya dari desa Dirun di bawah kaki Gunung Lakan, saya pasti akan berdiri di depan. Berdiri di depan untuk harkat dan martabat suku Bunak yang ada di Kabupaten Belu. Saya ingin itu. Mau dengan siapapun saya tidak peduli, saya akan berhadapan. Kalau sudah menyebut kami orang Bunak ini gila dan bodoh, itu ingat baik-baik. Ya. Saya nyatakan ini. Baik Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, ini saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, Tuhan